Terima kasih buat jemaat yang setia, yang sudah hadir di ruangan ini untuk ibadah jam 1. Kita mau mulai ibadah kita mau satu dalam doa. Saya undang dengan hormat semua bangkit berdiri. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu selama 1 minggu ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di ruangan ini semua karena anugerah Tuhan. Kami sehat, kami boleh kuat. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami kembali Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Baik itu dari usher, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi. Ikat terus kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu. Sehingga pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan ruangan ini terlebih lagi ruangan hati kami. Berkati jemaat-Mu yang sudah hadir. Bahkan yang masih dalam perjalanan Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Supaya di tempat ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gembala sidang kami yang tidak bersama kami, yang sedang ada rapat di Bali Tuhan. Biar lewat keberadaan gembala sidang kami di sana, boleh menjadi berkat bagi gembala-gembala sidang yang ada di sana Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga Ibu Yani sebagai istri. Jadikan dia terus tiang 2 bagi rumah tangganya, bagi gereja GBI Rem, bahkan bagi anak menantu, bahkan cucunya. Kesehatan menjadi bagian gembala sidang kami beserta ibunya. Berkati anak menantu bahkan cucu-cucunya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan setiap pujian dan penyembahan kami siang hari ini. Biar itu boleh menjadi berkat bagi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sehingga menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Urapi kami pribadi lepas pribadi, jamah sentuh hati kami Tuhan, supaya kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Sehingga ketika kami datang, pulang tidak sama seperti kami datang, tapi pulang kami membawa jawaban lepas jawaban. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang butuh pertolongan Engkau adalah penolong yang sejati. Yang bertanya-tanya Engkau adalah jawaban. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita sekarang. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru.
Waktu saudara berlimpah maupun saat kekurangan saudara. Tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kasih. Jemaat Tuhan saja katakan sekali Yesus. Harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Amin. Karena kasih. Saja semuanya bangkit berdiri, katakan sekali Yesus, harapanku karena kasih-Nya. Panggil namanya saudara. Sembah Tuhan, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Oh
Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau di awal minggu ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan, membawa yang terbaik yaitu hati dan bibir kami yang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami bersyukur bukan karena keadaan kami ya Tuhan, kami bersyukur karena apapun keadaan kami, apapun musim kehidupan yang kami lewati, kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan selalu ada dan Tuhan menolong setiap kami. Itulah ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu kami bukan anak-anak gampangan, tetapi kami adalah anak-anak yang diajar dan belajar dari Bapa kami yang baik. Oleh karena itu Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kami, Kau yang akan ajar kami, Kau yang akan ingatkan kami, bahkan insyafkan kami. Betapa luar biasanya janji Tuhan bagi kami, juga bagi setiap kami yang percaya kepadanya. Tuhan, biarlah waktu kebenaran firman-Mu ini disampaikan Tuhan, setiap kami boleh menerima kemerdekaan. Aku percaya Tuhan waktu firman-Mu disampaikan Tuhan, Tuhan memanifestasikan kasih-Mu, Tuhan memanifestasikan kuasa-Mu, Tuhan memanifestasikan keberadaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang tidak sama, yang pulang tidak sama dengan waktu kami datang. Karena kami mengalami Tuhan, karena kami ketemu Tuhan lewat pujian penyembahan dan lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar siang hari ini. Terima kasih Bapa. Dan biarlah di dalam satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita menyambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, Oke, shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa pasti ya. Hari ini saya mau berbicara tentang the effect of praise atau kuasa dari puji-pujian. Ya, saya percaya bicara tentang memuji Tuhan itu di dalam kekristenan itu bukan punyanya denominasi gereja tertentu atau it's okay, itu aja ya. Ya, yang namanya memuji Tuhan atau puji-pujian kepada Tuhan itu bukan punya gereja karismatik atau punya gereja Pentakosta, enggak. Tetapi yang namanya puji-pujian kepada Tuhan atau memuji kepada Tuhan itu adalah perintah langsung dari Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Kalau kita pikirin, kalau kita renungkan saudara, apa Tuhan butuh pujian? Apa di surga kurang pujian dan penyembahan? Sehingga Tuhan mau untuk kita itu memuji dan menyembah Dia. Saya percaya Tuhan gak butuh atau gak kurang yang namanya puji-pujian. Tetapi kalau Dia perintahkan sesuatu untuk kita lakukan, itu pasti ada benefitnya untuk kita. Amin. Itu pasti ada efeknya buat setiap kita. Saya punya anak laki-laki 3. Waktu mereka masih kecil-kecil gitu ya. Saya sama suami itu buat satu kesepakatan bahwa pokoknya sebelum tidur mereka tuh harus sikat gigi gitu ya. Nah biasanya tuh anak-anak saya suka beli martabak ya, yang ngiler martabak tahan dulu. Gak usah dibayangin. Nah biasanya kan kalau beli martabak tuh malam-malam. Nah kalau beli martabak malam-malam biasanya anak saya tuh udah tidur aja. Pasti bisa bangun lagi untuk nyomot 2-3 potong martabak. Nah biasanya tuh mereka habis nyomot 2-3 potong martabak gitu ya. Itu mereka bisa yang udah mau tidur lagi. Tapi saya sama suami karena udah satu perjanjian gitu ya. Itu anak-anak kami bangunin lagi. Gak bisa langsung tidur. Ayo sikat gigi. Anak saya suka bilang gini, mah kan udah sikat gigi tadi. Ya tapi kan udah makan lagi. Sikat gigi lagi. Aduh mama ya, kan tadi aku udah ngantuk banget nih mah. Gak apa-apa, sikat gigi lagi. Anak-anak saya suka ngomong mama ya, kalau di gereja baik. Kalau di rumah mama galak gitu ya. Gak sikat gigi aja, anaknya dipaksa suruh sikat gigi lagi.
Saudara, saya bersyukur loh, sekarang anak saya yang gede udah umur 29, anak saya cowok 3. Yang nomor 2 umur 28, yang paling kecil umur 25 tahun. Saudara, 3-tiganya saya bersyukur, jarang sekali mereka ke dokter gigi. Tahu kenapa? Karena giginya baik. Nah itu tadi, waktu saya suruh anak saya sikat gigi, yang bagus waktu mereka sikat gigi, waktu mereka taat, waktu mereka ikutin apa kata saya, yang bagus gigi saya apa gigi dia? Gigi dia, betul. Demikian pula dengan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Demikian pula dengan firman Tuhan bagi setiap kita. Demikian pula dengan larangan Tuhan di dalam hidup kita. Gak ada yang merubah Tuhan. Kita punya Allah yang tidak berubah. Bilang kiri kanannya, lu yang suka berubah-ubah. Ya, kita punya Tuhan yang tidak berubah, saudara. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, karena dia Allah yang tidak berubah, kalau dia perintahkan sesuatu, dia mau saudara dan saya lakukan sesuatu, itu pasti benefitnya, itu pasti keuntungannya, itu pasti kebaikannya buat setiap kita. Amin. Nah, bicara tentang pujian kepada Tuhan. Tuhan mau untuk kita memuji Tuhan. Di dalam firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika kalau nggak salah dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita mengucap syukur apa? Begini mengucap syukur. Tuhan, terima kasih ya saya sakit. Terima kasih ya Tuhan, gitu. Tuhan, terima kasih ya gue bokek. Terima kasih ya Tuhan. Seperti itu? Enggak, saudara. Tapi kalau kita mengucap syukur tuh kenapa? Bukan karena keadaan kita. Tuh, saudara dan saya masih bisa tetap mengucap syukur. Mungkin keadaan lagi gak enak badan. Mungkin uang di kantong tinggal 20.000. Tetapi saudara dan saya bisa berkata, Tuhan, apapun keadaan saya, aku punya Tuhan yang tidak berubah. Aku punya Tuhan yang baik. Aku punya Tuhan yang mengasihi dan peduli sama aku. Amin, saudara. Sehingga sekalipun punya masalah, sekalipun punya tantangan di dalam kehidupan, saudara dan saya tetap bisa pergi ke gereja, tetap masih bisa memuji dan menyembah Tuhan dan berkata, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Saudara, mungkin istrinya begini, duit lu kan tinggal 20.000 di kantong. Betul? Atau mungkin suaminya bilang gitu, kita belum bayar utang nih. Kita belum bayar kontrakan nih. Kok bisa sih kamu nyanyi Allah itu baik? Saudara, karena kita hidup bukan karena apa yang kita lihat. Tetapi kita hidup dari apa yang kita percaya. Bilang kiri kanannya, masalahmu cuma sementara. Tapi Allah kita itu kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin, saudara. Oleh karena itu Tuhan rindu untuk saudara dan saya mengucap syukur. Ya, mengucap syukur di dalam segala perkara. Nah, saudara, saya mau katakan kalau kita melihat sebentar di dalam perjanjian lama, saudara, dari kitab Keluaran 5 ayat 1-3, saya ceritain sedikit pakai bahasa saya. Bapak Ibu nanti boleh catat, boleh screenshot gitu ya. Atau boleh foto kalau ada ayatnya di layar ya. Itu dikatakan di dalam Keluaran 5 ayat 1 dan 3 dikatakan begini, waktu itu bangsa Israel tinggal di tanah Mesir sebagai budak, sebagai orang-orang yang terjajah. Ya, mereka menerima ketidakadilan, mereka menerima yang namanya disiksa, mereka tidak punya kebebasan, ya namanya budak, ngerti ya saudara ya. Nah, mereka berdoa kepada Tuhan dan mereka menangis kepada Tuhan, mereka minta tolong kepada Tuhan. Mereka minta keadilan kepada Tuhan. Saudara tahu apa jawaban Tuhan? Tuhan kirim Musa dan Harun untuk membebaskan mereka. Tuhan kirim Musa dan Harun untuk membebaskan mereka. Dan firman Tuhan di sini dikatakan saudara ya, Musa dan Harun menghadap Firaun. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi mengadakan perayaan, feast,
bahasa Inggrisnya, ya mengadakan pesta, mengadakan puji-pujian, membawa persembahan bagiku di padang gurun. Perhatikan saudara, waktu mereka berdoa minta tolong sama Tuhan, jawaban Tuhan apa? Suruh mereka untuk beribadah. Jadi jangan marah. Kalau tanya sama Bapak Gembala, kalau nanya sama hamba Tuhan, Pak saya ngalamin ini, ya udah doa. Ya udah, ayo rajin datang ibadah. Jangan marah. Karena firman Tuhan katakan demikian. Waktu bangsa Israel berteriak minta tolong. Berteriak minta keadilan. Saudara, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan suruh mereka datang untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk mengadakan persembahan kepada Tuhan. Untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Betul saudara? Nah di sini dikatakan saudara bahwa biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tahu apa yang Firaun buat untuk mereka? Kerjaannya ditambahin, dibikin tambah berat, dibikin tambah sibuk, dibikin tambah banyak pekerjaannya. Pernah ngalamin waktu niat nih pengen ke gereja, waktu niat nih pengen sungguh-sungguh cari Tuhan. Aduh, kerjaan tambah banyak, tambah sibuk, tambah gak ada waktu, tambah gak sempet. Betul? Bilang kiri kanannya, kayak gue kenal tuh orang. Ya, diajak ke gereja, kok tambah sibuk gitu. Ya, karena iblis gak mau saudara ya. Untuk saudara dan saya datang kepada Tuhan karena saya percaya di balik ibadah, di balik puji-pujian kepada Tuhan, di balik ucapan syukur kepada Tuhan itu ada sesuatu yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan, pernah nggak di sekeliling saudara tuh ada orang-orang yang vibes-nya tuh negatif gitu. Ya, negatif mulu, kayaknya kalau ngomong bersungut-sungut terus, negatif mulu, kayaknya aduh males banget deh deket-deket dia. Kenapa? Bisa nular gitu, hawanya nggak enak aja gitu. Saudara bisa bayangkan kalau yang negatif aja itu bisa berpengaruh begitu luar biasa di dalam hidup kita. Apalagi waktu saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara, itu ada vibes yang positif. Ada vibes kerajaan Allah, ada vibes surga di dalam kehidupan kita. Dimulai dengan apa? Dengan puji-pujian kepada Tuhan. Nah kalau kita lihat saudara di sini, ya Tuhan katakan bahwa biarkan umatku pergi 3 hari lamanya perjalanan untuk mereka bisa beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Kenapa dikatakan mereka harus keluar dari Mesir untuk beribadah 3 hari perjalanan di padang gurun? Karena pada zaman itu saudara yang namanya Firaun tuh udah kayak Tuhan. Yang namanya Firaun tuh udah kayak dewa. Jadi tidak boleh nyembah Allah lain selain Firaun gitu. Jadi kalau mereka menyembah Tuhan mereka itu kayak kayak menghujat, kayak ngerendahin Firaun. Makanya dikatakan mereka harus keluar dari tanah Mesir. 3 hari perjalanan di padang gurun, di sana mereka baru boleh beribadah. Saudara tahu ceritanya, cerita sekolah minggu ya. Firaun gak kasih mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Mesir tuh bicara dunia ini. Firaun tuh bicara ilah di dunia ini. Ya, kalau kita lihat saudara di dalam ayat yang ke-10 saudara, itu terjadi tulah saudara. Waktu terjadi tulah, Firaun bilang begini, ya udah deh tulahnya berhentiin. Tulahnya berhentiin, ya nanti saya kasih kamu untuk beribadah. Tulahnya berhenti, apa Firaun kasih mereka beribadah? Firaun tetap berusaha untuk apa saudara? Untuk menahan mereka. Dia katakan apa di ayat 10 saudara, di dalam Keluaran 10 ayat 10. Dia katakan iya kamu boleh beribadah cuma besok. Dia bilang apa saudara? Besok. Siapa di sini? Atau siapa di sini yang kenal orang kalau diajak ibadah atau diajak bersyukur atau diajak memuji dan menyembah Tuhan, yuk ikut yuk ke gereja minggu depan ya, bulan depan ya. Bahkan ada yang lebih parah ngomong sama saya begini, lah dia kan punya masalah, dia butuh lah ke gereja. Kalau gua mah gak punya masalah. Gitu. Firaun bilang apa? Besok. Betul saudara? Ada lagi tulah. Firaun bilang ya udah oke. Berhentiin tulahnya, nanti aku kasih bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah.
Di ayat 28 saudara, kejadian lagi. Firaun katakan apa saudara? Dia katakan oke boleh, tapi jangan jauh-jauh katanya. Ya, padahal firman Tuhan katakan berapa hari perjalanan? 3 hari perjalanan. Tapi Firaun katakan boleh, jangan jauh-jauh. Sering kali di dalam kehidupan kita saudara, iblis tuh selalu mau menggantikan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dengan yang baik. Dengan yang apa? Yang beda tipis-tipis gitu. Ya, kan tetap ibadah, cuma jangan jauh-jauh, atau dengan kata lain, ya udah ikut Tuhan, ya udah ibadah kepada Tuhan, cuma jangan terlalu dalam. Jangan kayak si A tuh, kalau muji Tuhan sampai merem-merem, sampai nangis-nangis, sampai jangan dalam-dalam, jangan terlalu fanatik kalau ikut Tuhan. Gitu saudara. Firaun bilang apa? Boleh ibadah, jangan jauh-jauh. Boleh ibadah, tapi jangan terlalu fanatik lah. Boleh ibadah gak usah terlalu rutin lah. Boleh ibadah jangan pelayanan lah. Saudara tahu, iblis gak takut kita jadi orang Kristen. Iblis gak takut saudara rajin ke gereja. Iblis gak takut kita rajin pelayanan. Kalau perlu pelayanan aja terus sampai gak punya waktu untuk doa dan baca firman Tuhan. Yang iblis takut waktu saudara dan saya belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena ada tertulis, kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Amin. Saya percaya di sini nggak ada, di tempat lain banyak saudara ya. Tiap kali ada pendeta, Pak tolong doain altar call, dia lagi. Ya, pelepasan dia lagi yang maju. Seolah-olah ini kok kagak lepas-lepas ya setannya ya. Apa hamba Tuhannya kurang jago? Apa kuasa Allahnya tidak bekerja? Betul saudara, saya baru ngeh saudara. Saudara boleh ditumpang tangan, tumpang kaki, mau tumpang apa lagi saudara? Boleh maju, kalau perlu tiap hari maju untuk ditumpang tangan. Bilang kiri kanannya, Alkitab tetap lu mesti baca. Amin. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan setiap kami. Amin saudara, ayo yang ngerti tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, saya mau bilang udah banyak orang Kristen. Saya lagi sekolah saudara. Itu ternyata hal-hal yang supernatural itu adalah gaya hidup orang Kristen. Amin. Terlalu mahal Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya kalau hidup kita biasa-biasa aja kayak orang dunia. Amin. Di atas kayu salib Yesus katakan sudah selesai. Saudara, kita perlu mengaktifkan iman kita. Kita perlu kenal Tuhan kita secara pribadi supaya kita lebih lagi percaya dengan segenap hati kita. Karena Yesus katakan bahwa di dalam dia datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Dimulai dari apa? Dimulai dari mengucap syukur saudara. Ya, lanjut saudara ya. Di ayat yang ke-11 di dalam Keluaran 11, Firaun bilang gini, oke, berhentiin tulahnya, nanti kamu saya kasih pergi untuk beribadah. Tulahnya berhenti, apa Firaun kasih? Gak dikasih lagi saudara. Apa yang dia katakan? Oke, boleh pergi ibadah. Cuma yang pergi ibadah bapaknya aja. Yang laki-laki aja. Ya, sebagian aja. Jangan satu keluarga pergi kepada Tuhan. Takut ya. Kenapa saudara? Karena Mazmur 133. Di mana ada kerukunan, di mana ada harmoni saudara, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wow, firman Tuhan dalam kitab Matius, Tuhan Yesus bilang begini, waktu 2 orang sehati minta apa saja aku kabulkan. Karena waktu 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Boleh pergi ibadah sebagian aja.
Ya mungkin kalau zaman now, mah papa tuh udah capek kerja dari Senin sampai Sabtu. Jadi Minggu mama aja yang ke gereja, kan 2 udah jadi 1 ya Maya. Jadi menitip, Maya nitip doa, doain papa sama aja. Atau anaknya bilang, mama aja yang ke gereja, ya aku capek kuliah, aku capek sekolah. Nitip mama aja yang doain kita. Gitu saudara, saya ingat waktu saya baru menikah sama suami saya tuh bikin deal ya, bikin satu kesepakatan, olah gini ya, kalau anaknya perempuan ikut ke gereja saya ya, dia dari gereja yang berbeda latar belakangnya saudara ya. Tapi kalau anaknya laki, dia bilang ikut ke gereja kamu tuh, yang gerejanya kalau lagi muji Tuhan atau doa sendal lama, sendal baru gitu katanya ya. Kirara baso gitu. Tar tepuk tangan, tar nangis gitu ya. Gitu kata suami saya. Gereja lu rame GBI katanya. Gereja Bebas Indonesia gitu kata suami saya ya. Saudara ya, saya aja saudara. Saya pikir oke lah. Tapi dalam hati saya mikir gini, gimana ya kalau satu keluarga ke gereja misa-misa? Itu dalam pikiran saya. Bukankah meja makan bisa jadi ajang pertempuran firman Tuhan? Bapaknya bilang begini, pendeta papa keren banget tadi ngomongnya. Dengar nih, istri mesti tunduk sama suami gitu. Terus kata istrinya, tadi pendeta mama juga keren banget. Suami-suami itu harus mengasihi. Seperti Kristus kepada jemaat menyerahkan nyawanya, Pak. Nyerahin nyawanya, Pak, bukan dompet doang. Gitu kata istrinya. Anaknya bilang begini, mama papa pendetanya jadul. Pendeta aku relevan. Saudara, itu meja makan jadi ajang perang firman. Iblis gak mau saudara, kenapa? Karena waktu ada unity. Karena waktu ada kesepakatan. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah keluarga kita. Amin, tepuk tangan saudara. Oleh karena itu saudara, dia bilang iya boleh ibadah sebagian aja. Jangan semuanya. Saudara, kalau ini ini sekeluarga ya Pak ya. Bapak, istri, anak-anak. Kan nanti bisa sepakat doanya. Oh tadi itu ibu pendetanya ngomong ayo kita memuji Tuhan, ayo kita bisa sepakat. Coba kalau yang datang cuma istrinya aja, Pak, tadi pendetanya ngomongin, nggak tahu ama, gue nggak denger, gitu. Nanti aja ceritanya capek, gitu saudara. Iya Pak ya. Iblis nggak mau, sudah lihat Firaun bilang, boleh pergi tapi sebagian aja. Ada tulah lagi saudara. Saudara akhirnya Firaun bilang oke, berhentiin tulahnya, nanti aku kasih pergi. Tapi kali ini di ayat 24 dia bilang begini, ya udah boleh pergi, tapi kambing dombanya ditinggal. Betul ya? Pada zaman itu mereka bawa persembahannya, mereka bawa kambing domba. Di sini nggak ada yang bawa kambing domba kan ya Bu Gem ya, nggak ada ya. Tapi apa sih yang kita bawa kepada Tuhan? Oh saya bawa kolekte Bu, nggak salah. Tapi kolekte itu adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Karena kan di sini pakai AC, bayar listrik nggak bisa pakai doa ya Bu Gem ya, nggak bisa. Betul? Jadi kolekte itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Tetapi apa sih persembahan yang kita bawa kepada Tuhan yang sesungguhnya? Yaitu apa? Hati dan lidah bibir kita yang bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Mungkin keadaan kita belum baik-baik saja. Mungkin keadaan kita tidak baik-baik saja. Tetapi waktu kita datang kepada Tuhan dan kita bersyukur kepadanya, kita lagi mau bilang sama masalah kita. Masalah dengar, engkau boleh ada mampir di dalam hidupku, tetapi aku percaya Allahku jauh lebih besar daripada masalahku. Amin saudara. Itu saudara, kita lagi ngomong seperti itu. Nah saudara, pertama kali saudara kata worship disebut di dalam Alkitab itu ada di dalam Kejadian 22 ayat 5. Kata persembahan, kata penyembahan, kata puji-pujian kepada Tuhan itu di dalam Kejadian 22 ayat 5 waktu Abraham membawa persembahan kepada Tuhan, yaitu siapa saudara? Ishak anaknya.
Kalau saudara perhatikan, Ishak saat itu firman Tuhan katakan Ishak tuh bantuin bapaknya pakai keledai bawa kayu bakar, saudara. Itu Ishak tuh bukan baby yang bisa ditaruh di atas mesbah gitu, sini. Saat itu Abraham udah sangat tua. Saat itu Ishak udah anak remaja. Abraham tuh nggak bisa gitu ngejar-ngejar Ishak ini. Sak, ayo naik mesbah sini papa potong gitu, nggak bisa. Betul saudara, tetapi Ishak saudara, dia sepakat sama papanya untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Jadi saya simpulkan saudara, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, saudara, persembahan atau pujian kepada Tuhan atau worship kepada Tuhan itu bicara tentang ketaatan dan sikap hati. Tetapi waktu saya baca lagi di dalam perjanjian baru tentang kata worship, tentang kata pujian, tentang kata ucapan syukur tuh ada di Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Firman Tuhan katakan, ya, Yesus berkata kepada perempuan Samaria, barang siapa yang mau menyembah aku barang siapa yang mau menyembah Bapa harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Betul? Artinya saudara, saya mau katakan, sudah di sini dikatakan barang siapa mau menyembah Bapa. Pertama kali Tuhan Yesus ajarin kepada perempuan Samaria bahwa menyembah itu harus menyembah Bapa. Tahukah saudara bahwa bangsa Israel pertama kali belajar doa dari Tuhan Yesus panggil Bapa. Artinya doa itu bicara hubungan. Doa itu bukan kewajiban. Tetapi doa itu adalah hubungan kita sebagai anak-anak dengan Bapa kita. Pujian, penyembahan itu bukan kewajiban. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu bukan liturgi gereja. 2 lagu cepat, 2 lagu pelan, 1 lagu, ya something like that. Amin. Tetapi penyembahan itu bicara hubungan dengan Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Allah kita yang baik. Kenapa? Karena kita percaya God is love. Allah adalah kasih. Sehingga apapun musim kehidupan yang aku lewati, aku akan tetap bisa memuji dan menyembah Dia. Karena aku percaya Bapakku adalah kasih. Karena apapun yang mendatangi aku, karena persoalan apapun yang mendatangi kehidupanku, aku percaya Dia sanggup turut bekerja di dalam segala perkara di dalam kehidupanku untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Bilang kiri kanannya, cara pandang kita mesti beda dong. Amin. Kalau orang dunia takut ngelihat masalah. Kalau kita ngadepin masalah, oh Allah sedang mau melakukan kebaikan di dalam hidupku. Kenapa? Karena ada tertulis. Bilang kiri kanannya, makanya Alkitab dibaca. Hosea 4 ayat 6 katakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Saudara tahu orang yang gampang ditipu? Seberapa banyak di sini yang percaya bahwa kuasa iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 sekian tahun yang lalu? Amin. Tapi apa yang dia punya sekarang? Dia punya tipu muslihatnya. Saya ingat waktu zaman SD, TK apa SD ya saya lupa. Mami bilang, jangan suka jajan, bandel. Ngeliat teman-teman jajan, kepengen ikutan jajan. Saya dikelecein sama tukang jualan depan sekolahan. Kenapa? Karena gak bisa ngitung. Belum bisa ngitung. Jadi setiap kali saya bilang, Pak ini uangnya, Ma kemarin Ola beli, ya dikasih uangnya. Iya oke, masih kurang ya. Tiap hari loh saya nyetor sama dia. Sampai naik-naikan kelas, mami saya datang. Pak emang anak saya punya utang apa? Iya bun, Ma tiap hari Ola bayar, lu kelecehan anak gua ya. Saudara, orang yang gampang ditipu, orang yang gampang dikelecehin, orang yang gampang dikelabui adalah orang yang tidak mengetahui kebenaran. Betul? Contoh maaf ya saudara ya, saya misalnya pergi ke luar negeri, itu ada hukumnya.
Kalau mau ditangkap apa gimana? Pak, ada tertulis, saya bawanya cuma segini. Gak apa-apa. Oh iya, oke Bu, jalan. Mengenal, mengetahui kebenaran itu. Sekali lagi bilang kiri kanannya, baca yuk Alkitabnya. Amin, saudara. Nah, saudara di sini dikatakan, saudara, barang siapa mau menyembah Bapa harus menyembah Dia dalam roh di dalam roh dan kebenaran. Waktu saya renungkan, saudara. Waktu saya perhatikan waktu Yesus dicobai di atas gunung, di padang gurun, di Matius 4 ayat 8 sampai 10. Waktu Yesus dicobai pencobaan yang ketiga, iblis ngomong begini sama dia. Kalau kamu anak Allah, lihat nih semua segala macam yang ketiga, pencobaan yang ketiga dia bilang ini. Dia dibawa ke atas bukit yang tinggi, dia bilang, "Nih lihat nih semua nih. Kalau kamu sembah aku," kata iblis, "ini semua jadi milikmu." Yesus bilang apa sama iblis? Dia katakan ini, dengar. Hanya kepada Tuhan saja kamu harus menyembah. Saudara, kepada perempuan Samaria, Yesus bilang begini, barang siapa mau menyembah Bapa, harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tetapi kepada iblis dia bilang apa? Dengar, lu harus nyembah Tuhan. Beda gak? Beda gak? Kepada manusia dia katakan, barang siapa mau menyembah Bapa, harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tetapi kepada iblis dia katakan, kamu harus menyembah Tuhan. Kepada perempuan Samaria dia katakan, barang siapa mau. Saudara, pujian, ucapan syukur, penyembahan, it's a free will for us. Betul? Free will. Makanya Tuhan suka banget. Tetapi buat iblis dia katakan, kamu dengar, kamu harus menyembah Tuhan. Mana kira-kira derajatnya lebih tinggi? Kita. Bilang kira-kira kita. Karena kita tuh anak. Dan dia mencari penyembah yang benar. Saudara, saya percaya di tempat ini juga pernah ya ngalamin ya. Kalau lagi Mother's Day, anak-anak sekolah minggu latihan nyanyi. Betul ya? Latihan nyanyi terus maju. Mamanya, omanya, papanya, opanya semua udah siap pakai handphone. Anak gua mau nyanyi. Anak gua mau nyanyi. Betul gak? Waktu udah berderet di sini, mulai nyanyi. Tuhan Yesus tidak berubah. Yang satu gayanya salah, yang satu nadanya salah. Betul saudara? Saudara tahu mami papinya gimana? Waktu anaknya nyembah suaranya fales, nyanyi suaranya fales, maminya papinya bilang, anak gua lucu banget salah. Ya, lucu salah. Lucu katanya. Kenapa dibilang lucu? Karena anak gua yang nyanyi. Amin. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu, sekalipun suaramu fales, bilang kiri kanannya, nyanyi yang bunyi kalau nyembah Tuhan. Amin. Nyanyi, karena engkau nyanyi bukan buat WL. Engkau nyanyi untuk Tuhan. Sekalipun engkau out of tune, sekalipun mungkin gak hafal, sekalipun mungkin fales, Tuhan disenangkan. Betul? Mungkin waktu saudara dan saya nyanyi Tuhan berkata begini, cut. Diam dulu anak gue lagi nyanyi. Betul saudara. Saudara bisa kok, maaf ya misalnya siapa ya, pakai Kris Dayanti deh, I'm sorry. Ya, itu manggil kan mahal banget, mungkin ratusan juta saudara. Dia nyanyi Allah itu baik, sama saudara yang nyanyi Allah itu baik. Yang mana yang Tuhan disenangkan? Kita. Walaupun kita nyanyinya fales. Betul. Bukan pujiannya. Tetapi siapa yang menyanyi? Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Lihat tuh, ya. Yohanes 10 ayat 10 bilang begini, pencuri hanya datang untuk mencuri,
membunuh dan membinasakan. Dia bilang nih, banyak orang yang berkata gini, capek ya WL yang itu nyanyinya itu lagi, diulang lagi, diulang lagi. Aduh nyanyi melulu ya, kalau ke gereja bebas Indonesia tuh nyanyi melulu gitu. Padahal itu ada tertulis. Tuhan mau kita memuji-muji Dia karena apa saudara? Karena di balik puji-pujian itu ada kuasa Tuhan yang luar biasa dan iblis nggak mau saudara dan saya mengerti akan hal ini. Yuk kita lihat efek dari puji-pujian kepada Tuhan. Yang pertama, puji-pujian kepada Tuhan itu menghasilkan damai sejahtera. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Ya, tolong ditampilin nanti dibaca. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Puji-pujian kepada Tuhan itu menghasilkan damai sejahtera. Waktu saudara ngalamin tekanan, waktu saudara ngalamin ketakutan, saya ingat waktu suami saya ngalamin kebangkrutan saudara. Itu yang namanya gaji umurnya cuma seminggu, ngerti maksudnya? Suami saya bilang, Ola bikin dong pembukuan. Saya bilang begini, mau pakai pembukuan apa Wan? Kurang mah kurang aja, saya bilang. Saya bilang bukan mesti bikin pembukuan, gaji lu mesti lebih banyak. Itu yang saya katakan sama suami saya. Saudara, seminggu doang lewat, habis itu mikir. Saudara, di saat saya tertekan, di saat saya takut, di saat saya stres, saya belajar memilih untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Saya mulai menyanyi kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan gembala yang baik. Betul saudara, saya nyanyikan lagu itu berulang-ulang. Saya katakan kepada Tuhan berulang-ulang. Saudara tahu saudara, gak ada tuh plafon kebuka terus duit jatuh dari langit. Plafon gak ada. Gak ada yang mencet bel nganterin duit, gak ada. Tapi apa yang saya dapat? Ada kekuatan. Ada damai sejahtera. Saudara mau ngalamin, cobain. Waktu engkau takut, waktu engkau gentar, pujilah Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian. Yang kedua saudara, puji-pujian kepada Tuhan itu adalah kekuatan. Mazmur 8 ayat yang kedua katakan, dari mulut bayi-bayi, ya, telah aku letakkan dasar kekuatan. Dari mulut bayi-bayi, anak-anak yang menyusu, telah aku letakkan dasar kekuatan untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ayat ini dikutip kembali oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 21 ayat 16. Matius 21 ayat 16, Yesus berkata begini, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Kata dasar kekuatan sama Tuhan Yesus diganti dengan kata puji-pujian. Saudara, ternyata puji-pujian kepada Tuhan itu menghasilkan kekuatan di dalam hidup kita. Amin, gak ngerti gimana caranya, tetapi kalau Tuhan suruh saudara dan saya memuji Dia, bersyukur kepada Dia, karena di balik puji-pujian ada kekuatan. Bahkan ada satu pujian yang berkata, ada mujizat dalam bersyukur. Betul. Saya ingat satu waktu saya udah jadi istri wakil gembala, ketua doa. Saya waktu itu masih belum full time, saya masih melakukan bisnis, saudara. Saya ada bisnis masukin barang dari Hong Kong, dan saya ingat saya belum bisa bayar karena ada pembayaran yang tertunda. Waktu saya suka duduk di depan bukan karena buat dipandang, saya senang di depan supaya apa, nggak distract. Jadi fokus saja ke depan. Kan kalau di belakang kadang-kadang suka ada yang lewat, nengok lagi. Jadi saya memilih untuk duduk di depan. Ketika saya lagi memuji dan menyembah Tuhan, itu zaman BlackBerry. Itu email masuk kan getar tuh, deret-deret gitu kan ya. Begitu saya lihat gitu ya, saya buka emailnya, refleks saudara, email saya buka. Begitu saya lihat email saudara, itu jatuh tempo. Nah paling stres tuh bukan jatuh hati ya. Paling stres tuh kan ngalamin jatuh tempo, betul nggak ya? Jatuh tempo saudara ya. Itu lagi muji dan menyembah Tuhan, wah.
Surga terbuka luar biasa. Begitu email kebuka jatuh tempo, tiba-tiba hadirat Tuhan hilang kemana tuh? Saudara, saat itu saya bisa memilih untuk keluar, cari pinjaman atau ngapain kayak ya, nggak tahu, stres. Tapi saat itu saya bilang enggak Tuhan. Apapun keadaan saya mau tetap memilih untuk tetap ada di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya ingat saya tetap memilih untuk ada di dalam ruangan, untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Saya matiin handphonenya. Makanya saudara kalau pegang handphone tuh hati-hati ke distract. Hati-hati tagihan jatuh tempo, saudara ya. Saudara, itu kenapa yang buat saya stres? Karena duitnya nggak ada, gitu kan ceritanya. Saya memilih untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Saya ingat WL-nya nyanyiin lagunya, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saya nyanyi sembari merem, saudara. Sembari merem, kenapa lagi coba ngumpulin lagi? Kerajaan surganya biar ngumpul lagi, kan tadi bubar. Biar fokus lagi gitu. Saya merem. Saya sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya nyanyi terus berulang-ulang. Singkat cerita saudara, waktu selesai ibadah seperti biasa kami ibadah ada bagi nasi box saat itu. Ada seorang ibu, seorang inang ya, opung. Bu Ola, kau lagi butuh duit ya? Ini dia tahu loh. Saya nggak bilang enggak. Saya nggak bilang iya, saya cuma puji Tuhan ibu. Kan istri wakil gembala, ketua doa, malu dong. Puji Tuhan ibu. Tadi lagi nyanyi, mataku melek aku lihat kau. Roh Kudus bilang kau lagi butuh duit. Betul ya? Gitu katanya. Makanya kalau lagi muji Tuhan mata gak usah jelalatan kiri kanan. Fokus aja, ntar kayak si opung loh. Disuruh kasih duit sama orang. Saudara, saya cuma nyengir aja. Betulkah kata dia? Iya betul opung. Lalu aku tanya sama Tuhan, aku mesti kasih si Ola uang berapa? Tuhan kasih angkanya sama aku, besar katanya. Jadi aku bilang sama Tuhan, kalau benar Tuhan suruh aku kasih si Ola uang segini, aku uji Tuhan. Sebentar aku keluar pulang ibadah, yang kasih nasi kotak ke aku si Ola, gitu katanya. Saudara, saya juga gak tahu, saya cuma ikutan sama Asyir, bantuin ngasih nasi box. Pas saya ngasih nasi box, nasinya tepat jatuh ke tangan si opung. Jadi aku harus kasih kau uang. Aku gak ngerti transfer kata dia. Besok kau datang ke sini ya. Oh iya opung, saya langsung iya. Iya opung. Besok anakku bawain kau uangnya gitu. Benar saudara, besoknya saya datang gak? Datang pagi-pagi juga udah nongol di gereja. Dia bawain amplop coklat anaknya. Ini dari mama Bu Ola. Oh puji Tuhan, saya buka tepat yang untuk saya bayar. Ya tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, waktu kita memilih, saudara bisa memilih untuk khawatir. Saudara bisa pilih untuk kecewa. Saudara bisa pilih untuk komplain sama Tuhan. Tetapi selagi masih ada kesempatan, pilihlah untuk tetap bersyukur. Pilihlah untuk tetap memuji Tuhan. Karena seberapapun keadaan yang kau alami, masalah yang kau alami, itu tidak jauh lebih besar dari Allah yang kita sembah. Amin saudara. Oleh karena itu dia layak terima pujian dan sembah kita. Yang ketiga saudara, pujian kepada Tuhan itu membawa kelepasan buat kita. Kisah Rasul 16 ayat 25. Waktu Paulus dan Silas di penjara, saudara ya, mereka ditaruh di tengah-tengah penjara. Mereka bisa milih untuk marah, mereka memberitakan Injil malah di penjara, malah dipukul, ditaruh di penjara yang gak enak saudara. Tetapi malam itu Paulus dan Silas, daripada mereka bersungut-sungut, daripada mereka marah, mereka memilih untuk memuji-muji Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Mungkin orang sekelilingnya bingung, lihat orang lagi di penjara, habis digebukin, bukannya nangis malah milih muji-muji Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Belenggu lepas, pes.
pintu penjara terbuka, bes. Saudara, pujian kepada Tuhan bukan cuma mendatangkan kekuatan tetapi juga mendatangkan kelepasan. Waktu engkau ngalamin tekanan, waktu engkau ngalamin ketakutan, pujilah Tuhan. Karena di balik puji-pujian kepada Tuhan ada kuasa. Karena ada tertulis, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, atur mulut ini. Mau komplain atau mau muji Tuhan? Bilang kiri kanannya, situ yang makan buahnya. Kitab yang ngomong. Kita mau memuji-muji Tuhan atau kita mau komplain terus sama Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita belajar. Biar mulut kita itu selalu penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Dan yang keempat, saudara, pujian itu memberkati Allah. Pujian itu bicara apa? Ekspresi iman kita, ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat kedua, saudara, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bilang begini, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Daud berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian. Betul, sekalipun dia ngalamin ketidakadilan, sekalipun dia ngalamin yang tidak enak, sekalipun dia ngalamin dikhianati, saudara, tetapi dia dijahatin, tetapi dia katakan, mulutku akan penuh dengan puji-pujian. Betul, saudara? Bahkan di dalam Mazmur 100 ayat 4 dikatakan, enter his gates with thanksgiving. Masuki gerbangnya dengan apa? Puji-pujian kepada Tuhan. Saya ingat satu waktu, saudara, saya lagi makan sama teman-teman cewek saya. Terus ketemu teman suami saya, saudara. Ketemu teman suami saya kenal dia. Karena saya kenal dia, saudara, orangnya juga generous. Saudara, jadi waktu dia pulang duluan, dia samperin meja kita. Dia samperin meja kita, dia bilang, "La, gue jalan duluan ya, salam sama Iwan ya." Dia bilang gitu kan. Saya bilang, thank you ya, thank you. Saya cuma bilang gitu, saudara. Oke, thank you ya. Saya nggak ada maksud apa-apa, saya cuma bilang thank you. Saudara tahu, itu teman suami saya telepon, suami saya bilang ini, si Ola tadi ya, katanya gue ketemu dia lagi rame-rame sama temen-temennya. Gue padahal gak bayarin dia, Wan, katanya. Tapi dia udah bilang thank you sama gue gak enak, udah keluar, gue balik lagi, gue bayarin deh tuh semeja cewek-cewek gitu katanya. Apa, saudara? Pujian. Amin. Saudara bisa bayangkan kalau manusia aja bisa gak enak tuh ngegelitik, apalagi Tuhan. Saudara mungkin masih ngalamin masalah, masih ngalamin tantangan, tapi saudara bilang, Tuhan makasih ya. Tuhan baik banget, saudara. Kira-kira Tuhan tahan gak? Tuhan gak tahan. Amin, saudara. Biarlah mulut kita selalu penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, saudara, saya mau katakan, saudara, kita boleh belajar dari bangsa Israel. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 15 ya. Israel sebagai suatu peringatan. Waktu saya baca dulu, saudara ya, saya pikir orang-orang Israel tuh disambar sama Tuhan. Tuhan marah sama orang Israel. Kenapa? Mereka suka bersungut-sungut. Tahu bersungut-sungut? Bimoli. Tahu bimoli? Bibir monyong 5 senti. Manyun mulu. Firman Tuhan katakan disambar oleh malaikat maut dan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Dulu saya pikir Tuhan marah. Waktu saya baca lagi, God is love. Ternyata yang menyambar mereka tuh malaikat maut. Malaikat maut. Bukan Tuhan. Ternyata, saudara, waktu saya renungkan, waktu kita bersungut-sungut, waktu kita bimoli, waktu kita mengeluh, gak bisa bersyukur, tanpa kita sadari, kita lagi buka pintu. Buat pencuri itu bilang begini, halo masuk yuk, silakan masuk, curi aja. Betul? Kita yang bukain pintu buat dia. Firman Tuhan katakan mereka gak masuk ke tanah perjanjian. Saudara, yuk kita belajar dari Daud. 1 Petrus 3
ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat 10 ayat yang terakhir. 1 Petrus 3 ayat 10. Firman Tuhan bilang begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa yang suka ngomong jahat? Ya si jahat. Siapa yang suka menipu? Ya bapak pembohong. Saudara, biar mulut kita ini jadi corongnya janji Tuhan, bukan jadi corongnya si jahat. Amin. Barang siapa yang mau umur panjang tapi sakit-sakitan, masalah mulu, mau gitu? Gak mau. Tapi firman Tuhan katakan begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Lihat kiri kanannya, jaga mulut lu. Amin. Jaga mulut kita dari perkataan yang jahat, dari perkataan yang menipu. Dari apa? Dari sungut-sungut, dari mengeluh terus. Saudara tahu orang yang mengeluh, you are not going anywhere. Kayak bangsa Israel ngeluh terus, dikasih mana ngeluh, dikasih burung ngeluh aja terus ngeluh. Akhirnya mereka muter berapa tahun? 40 tahun, puter-puter. Ada satu quotes yang berkata orang yang suka mengeluh tuh kayak orang yang duduk di kursi goyang. Dia pikir he's going somewhere, tapi he's not going anywhere. Lu masih di situ-situ aja. Amin. Biarlah saudara hari-hari ini kita banyak bersyukur. Amin. Ucapan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan tidak bergantung dari keadaan kita. Tapi puji-pujian kita kepada Tuhan karena kita percaya sekalipun kita belum melihat, kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, saya boleh minta